Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Epic Tunnel Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan hari ini sampai dengan besok tanggal 5 Maret 2025. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada EBS ya, dua jenis akun sen dan standar. Tentunya untuk akun sen ini risiko lebih kecil atau lebih rendah dan cocok untuk menguji strategi ya, dimana contoh $10 standar kalau misalkan dikonvert di akun sen itu menjadi $1000 sen. Satu lot di akun sen sama dengan 0,01 lot di akun standar ya. Kelebihan dari EBS baik dari eksekusinya, meskipun volatility tinggi, terutama saat news ya, kita masih tetap bisa entry ataupun exit di market dengan cepat ya. Kemudian untuk withdraw ataupun deposit itu cepat, di jam kerja itu hitungan menit ya, dan banyak metode dari segi depositnya ya, bank lokal ataupun dompet elektronik itu juga tersedia. Khusus untuk akun sen, linknya ada di kolom deskripsi ya, nanti silahkan dicek sendiri. Kemudian dari segi fundamental untuk hari ini kosong ya, nggak perlu diantisipasi, tetapi untuk besok ini hati-hati, ada beberapa pidato dari anggota FOMC. Kemudian jam 9 pagi waktu Indonesia Barat itu ada pidato Presiden Donald Trump ya, waspadai bisa aja volatility tinggi besok di saat sesi Asia ya. Kemudian untuk malamnya ada ADP, dan indeks manajer pembelian dari segi jasa dan non manufaktur ini juga akan dirilis besok malamnya ya. Jadi hati-hati, kemungkinan volatility besok juga bisa aja tinggi. Selanjutnya masuk ke teknikalnya, dimulai dulu dari segi indeks dolar ya. Pergerakan untuk indeks dolar open market minggu ini sampai dengan sekarang itu kategorinya adalah full down, history low di minggu yang sebelumnya sudah di break. Kemudian antisipasi misalkan untuk indeks dolar lanjut turun terus ke bawah, yang akan menjadi next target antara level area minor, kurang lebihnya ini juga hampir tercapai di zona yang saya blok merah di sini. Ada harga 105.93 sampai dengan 105.800. Misalkan kehilangan level area minor, yang akan menjadi next target untuk besok ini hati-hati di support kedua weekly 105.600 ya. Ada kecenderungan kemungkinan untuk indeks dolar malam ini bisa aja berpotensi melemah lebih lanjut ya, tapi waspadai dua level area terlebih dahulu, antara level minor maksimum adalah support kedua weekly terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan, hati-hati, indeks dolar belum bisa dikatakan mungkin akan maintain ke atas kembali selama level kuncinya berubah untuk minggu ini berada di 106.37. Bisa aja untuk indeks dolar ini terus pelan-pelan merambat ke bawah, atau dia ada sedikit ayunan retest di level area support pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, baru ada potensi penurunan ya. Cuman kalau untuk kenaikannya saya masih belum ada gambaran, terkecuali misalkan besok di sesi Asia hasil daripada pidato Presiden Donald Trump itu mengarah ke hawkish, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar bisa aja langsung loncat ke atas ya. Cuman untuk fokus malam ini hati-hati, waspadai potensial arah bawah terlebih dahulu. Selanjutnya untuk gold, pergerakan untuk gold, posisi harga saat ini berada di 2920 sebagai level kunci kenaikannya kemarin itu berada di 2910 dan sudah berhasil di break ya. Jadi ada potensi kemungkinan untuk gold saat ini yang akan menjadi next target selanjutnya berada di antara 2925 sampai dengan 2935 terlebih dahulu. Kalaupun pelan-pelan ngerambat ke atas ya, tetapi kalau misalkan ada penurunan, yang akan menjadi antisipasi target terdekatnya berada di 2910 terlebih dahulu ya. Agak berat untuk gold saat ini, kalau misalkan dia balik ke dorong ke bawah kembali, kemungkinan triggernya ya sama, besok kita liatin dari pidato dari Presiden Donald Trump untuk besok sesi Asia yang misalkan mengarah ke hawkish ya, ini bisa langsung lari loncat ke dorong ke bawah ya. Tapi kalau misalkan dovish, tentunya ini cukup untuk ngedorong indeks dolar akan lebih tinggi untuk pergerakannya ya. Next targetnya berada di 2956 atau sebagai history high di minggu yang sebelumnya. Tetapi yang akan menjadi fokus untuk hari ini, kalaupun ada penurunan kembali atau koreksi dari segi time frame kecilnya, kemungkinan sih agak sedikit berat. Tetap hati-hati di 2910, maksimum gambaran saya agak berat kalau misalkan balik ke 2894. Kalaupun ada kenaikan, ini sudah hampir mencapai target terdekatnya yang berada di antara 2925 sampai dengan 2935. Lepas dari 2935, kemungkinan dia akan langsung ke 2956, bisa aja langsung membuat ATH baru ya. Cuman fokusnya sementara, karena dari zona tengah atau sebagai pivot yang di sini juga bertumpuk dengan demand, untuk kenaikan hari ini dari segi time frame kecilnya belum ada potensial koreksi. Bisa aja untuk gold malam ini terus lanjut ke atas menuju di antara 2925 sampai dengan 2935, baru ada potensial koreksi. 2910 misalkan ada, baru ada potensi arah ke 2956 ya. Cuman untuk kunci penurunannya berubah, misalkan untuk gold mampu maintain kembali di bawahnya batas bawah pivot yang berada di 2879, baru ada potensi mengejar arah support ya. Selama untuk minggu ini
gold mampu bertahan di atasnya 2879, hati-hati, tetap potensi kemungkinan arahnya adalah uptrend kembali. Jadi untuk planning swing di video upload kemarin secara otomatis tercancel ya, mengingat sebagai level kunci yang berada di 2910 di break atau dijebol, tetapi untuk day trade-nya sih bisa dimanfaatkan untuk level-level area SRP penting yang ada di sini ya. Untuk swingnya kemungkinan saya akan switch cari ancang-ancang setup buy, cuman sih ini masih belum ideal karena posisi minggu ini yang diawali dari kemarin tanggal 3, posisi harga kan masih berada di pucuk, jadi saya akan menunggu reaksi apakah dia mampu sedikit kedorong ke atas ke 2925 sampai dengan 2935, baru ada potensial arah koreksi ke supportnya. Misalkan itu ada, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning swingnya berubah kembali menjadi buy ya. Usahakan cari di antara di atasnya 2894 sampai dengan sedikit di bawahnya 2910. Ini kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup swing buy-nya. Dari segi cara untuk stop loss-nya idealnya adalah di bawahnya 2879. Cuman untuk day trade-nya, untuk sell saat ini masih off, belum ada karena belum ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah ya. Tunggu aja di antara 2935 sampai dengan 2925 ini apakah ada potensi nanti misalkan harga menyentuh di antara dua level area tersebut, potensi koreksi itu ada atau tidak, nanti silahkan dicek sendiri. Misalkan ada, ini counter trend konteksnya, dan day trade untuk targetnya usahakan di atasnya 2910 sebelum switch cari ancang-ancang swing buy-nya di kisaran level area tersebut ya. Cuman kalau untuk level area SRP-nya batasan pantau over sebagai resisten 2 itu jauh banget, berada di 2997 ini sebagai resisten 2 weekly, dan di atasnya menumpuk juga dengan punyanya Manly yang berada di 3017. Cuman sih saya nggak antisipasi ke sana. Jadi kalaupun gold minggu ini lanjut ke dorong ke atas, kemungkinan yang akan menjadi next target maksimum sementara berada di antara 2956 terlebih dahulu. Tetapi saat ini hati-hati, sudah hampir mencapai atau mendekati level area resisten pertama weekly, dan bertumpuk juga punyanya Manly yang berada di 2925 ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya untuk malam ini sampai dengan besok bagian atas adalah di antara 2925 sampai dengan 2935. Lepas dari level area tersebut, maksimum sementara berada di 2956. Kalaupun ada potensial terkoreksi dari segi time frame kecilnya, waspadai harga 2910, maksimum kemungkinan sih tidak jauh-jauh ke 2894 terlebih dahulu ya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin ya ini kurang enak dilihatin sebenarnya, kenaikannya pun mendadak signifikan tetapi nggak bertahan lama, balik kucing, turun balik ke bawah, dan posisi saat ini itu masih belum jelas ya. Jadi ini sih nggak enak dilihatin kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup swing ya. Jadi ya bisa dikatakan isu delay sore tempe, jadi mendadak up, nggak lama turun lagi. Bisa aja ini nanti untuk Bitcoin kedorong ke bawah, yang akan menjadi antisipasinya misalkan untuk Bitcoin lanjut terus turun ke bawah 81.200 sampai dengan 78.100-an terlebih dahulu ya. Bisa aja kalau kita lihatin dari segi time frame satunya di sini membuat base drop sebelum upset kembali ya. Cuman kalaupun ada kenaikan, pantau terlebih dahulu di antara dua level area 81.200 sampai dengan 78.100-an lah kurang lebih. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah untuk kenaikan jangka pendeknya, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 87.250, batas bawah pivot berada di 85 ribuan lah kurang lebih. Waspadai potensial time frame kecilnya arah bawah terlebih dahulu. Support pertama ini yang akan menjadi next targetnya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD harga ini kedorong terus kuat ke atas. History high di minggu yang sebelumnya sudah di break. Kemudian yang akan menjadi antisipasi misalkan untuk GBP USD ini lanjut naik terus untuk malam ini, resisten kedua weekly yang berada di 1.2767 ini yang antisipasi terdekatnya. Kemudian misalkan lepas dari level area tersebut, ada level area minor di antara resisten 2 sampai dengan resisten 3. Zona kurang lebihnya adalah yang saya blok merah ini yang akan menjadi antisipasi next targetnya, misalkan kehilangan resisten 2 untuk malam ini ya, antara 1.2796 sampai dengan 1.2815. Tetapi kalaupun ada penurunan untuk koreksi dari segi time frame kecilnya, tetap waspadai history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Di kirinya juga membentuk konfirmasi penerusan harga. Untuk saat ini bisa dikatakan zona demand terdekat kalau kita lihatin dari segi time frame 1 ya. GBP USD bisa aja pelan-pelan rambat ke atas, retest ke level area resisten. Kemungkinan kalaupun ada koreksian
pantau di antara 1.2689 sampai dengan 1.2715 sebelum ada kenaikan kembali. Tetapi ringnya pun terbatas, misalkan ada kenaikan dari segi waktu pun bisa juga terbatas sampai dengan besok di sesi Asia. Misalkan dari pernyataan atau pidato dari Presiden Donald Trump mengarah ke hawkish, ini bisa mendadak langsung drop ke bawah kembali ya. Tetapi kalau misalkan netral-netral aja atau misalkan dovish, ini kemungkinan pelan-pelan rambat ke atas. Jadi waspadai pair yang berhubungan dengan USD besok di sesi Asia kurang lebihnya sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD history high di minggu yang sebelumnya di sini juga sudah di break. Antisipasi next target selanjutnya ini juga statusnya mirip dengan GBP USD 1.0584 ini yang akan menjadi target selanjutnya. Kemudian di kiri setelah dia break di resisten yang saat ini support ya, di sini kan juga sudah terbentuk zona demand baru ya. Misalkan dari segi time frame kecilnya ada potensial koreksi, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area 1.0528 sampai dengan 1.0500 sebelum Euro USD lanjut ke atas menuju resisten 2 weekly. Kemudian batasan pantau over untuk minggu ini masih tetap antisipasi maksimum bagian atas resisten 3 dan 4 itu berada di 1.0668 sampai dengan 1.0710 ini yang akan menjadi resisten 3 dan 4-nya. Cuman sih hari ini yang akan menjadi fokus terdekatnya kurang lebih ya, misalkan level area SRP saya pecah sebagai level area minor saat ini sudah tercapai atau sebenarnya sih sudah di retest di zona yang saya blok merah di sini. Misalkan untuk malam ini kehilangan dengan batas atasnya 1.0563 baru ada potensial arah resisten 2. Tetapi kalau misalkan di zona yang saya blok merah di sini ada rejeksi, potensial koreksi dari segi time frame kecilnya, dua level area di sini yang akan menjadi antisipasi sebelum Euro USD melanjutkan perjalanan ke resisten ke 2 weekly. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD penurunannya kemarin itu juga statusnya sama, ketahan di story low minggu yang sebelumnya kurang lebih pas di level area tersebut dan ada potensi kenaikan ya. Kemungkinan untuk AUD USD ini berpeluang besar akan melanjutkan perjalanan atau koreksinya ke zona tengah atau sebagai pivot. Jadi saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya berada di 0.6292, ini target terdekat. TP maksimum sementara berada di batas atas pivot yang berada di 0.6317. Jadi idealnya untuk AUD USD malam ini sampai dengan besok sebelum jam 9 pagi, idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy dengan sedekat mungkin cari di antara 0.6225, setidaknya masih tetap berada di atasnya support pertama weekly ya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga balik ke dorong ke bawah kembali, tetapi ini masih belum mencapai batasan sebagai level minor yang berada di 1.4400-an lah kurang lebih ya untuk hari ini. Jadi waspadai misalkan hari ini kehilangan level area tersebut, zona tengah atau sebagai pivot minggu ini belum diambil. Ada kecenderungan ini peluangnya 50-50 untuk USD CAD bergerak ke zona tengah atau sebagai pivot, cuman konteksnya misalkan dijadikan cari ancang-ancang setup sell, usahakan cari sedekat mungkin di resisten kedua weekly, tetapi dari segi targetnya terbatas 1.4362 sampai dengan 1.4326 terlebih dahulu ya. Ini misalkan mau cari ancang-ancang setup sell, tetapi kita lihatin malam ini mampu atau tidak zona tengah atau sebagai minornya yang berada di 1.4385 sampai dengan 1.4400 ini mampu di break atau tidak. Misalkan mampu ya ada potensi kemungkinan dia akan bergerak ke zona tengah untuk retest pertama minggu ini dan sebagai penentunya berada di 1.4290. Selama level area batas bawah ini aman, bisa aja ini mendadak putar balik ke atas kembali ya, ini untuk jangka panjangnya. Tetapi kalau untuk day trade-nya, zona pantau malam ini sampai dengan besok di sesi Asia, bagian atas masih tetap 1.4470, kemudian 1.4422 yang saat ini masih di retest. Hati-hati di kiri ada zona supply kecil atau drop is drop, level minor jatuh di 1.4401 sampai dengan 1.4385. Misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, berpeluang besar kemungkinan dia akan menuju zona tengah sebagai pivot yang berada di 1.4326. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss statusnya juga sama, full down untuk minggu ini yang akan menjadi next target selanjutnya, mengingat history low di minggu yang sebelumnya sudah di break dan di sini juga ada drop base drop kecil. Jadi ada peluang kemungkinan dia akan mengerjakan level area support untuk saat ini ya, dan hampir tercapai. Kemudian misalkan level area SRP-nya saya pecah dan misalkan untuk malam ini kehilangan support 2 weekly, yang akan menjadi antisipasi terdekatnya adalah level area minor di antara support 2 sampai dengan support 3 jatuhnya di 0.8846 sampai dengan 0.88
31 kurang lebih di sini, misalkan kehilangan support 2 ya. Ini statusnya on track ke dorong ke bawah dan sudah hampir mencapai level area support kedua ya. Hati-hati di antara level tersebut, bisa aja ini nanti membuat konfirmasi penerusan harga, baru ada potensi arah atas kembali, atau yang kedua adalah dari sini ada sedikit rejeksi ke atas di history low minggu yang sebelumnya, baru ada potensi melanjutkan ke level area minor yang berada di kisaran 0.88400 sebagai batasan pantau over untuk minggu ini. Ada harga 0.8807 sampai dengan 0.8776 sebagai support 3 dan support 4. Waspadai arah bawah terlebih dahulu. Selanjutnya untuk USD Yen, jadi untuk pergerakan USD Yen ini juga statusnya sudah mampu break low di minggu yang sebelumnya dan posisi harga saat ini mendekati level area support kedua weekly ya, 147.75. Misalkan malam ini lanjut bergerak ke bawah, yang akan menjadi next targetnya berada di 147.75 dan ini sebagai penentu apakah penurunannya berhenti di level area tersebut, baru ada kenaikan kembali menuju support pertama yang saat ini resisten 149.00, atau dia bergerak terus turun ke bawah. Misalkan itu terjadi, antisipasi yang akan menjadi target terdekatnya setelah dari support kedua weekly ada level area minor yang berada di zona blok merah di sini. Ada harga 147.300 sampai dengan 147.00 ya. Antisipasinya untuk malam ini ada potensi dia melanjutkan penurunan menuju support 2 weekly, dan untuk besok antisipasi bagian atas masih tetap belum ada perubahan, 149.00 sampai dengan 148.58. Jadi untuk USD Yen untuk malam ini waspadai potensial arah bawah terlebih dahulu. Ada dua level area yang mesti diantisipasi antara 14775 sampai dengan kurang lebihnya di 147.300-an sebagai level area minor ya. Apakah untuk yen penurunannya berhenti di sini, baru ada sedikit koreksi ke atas menuju level area support pertama weekly, atau dia langsung menuju level minor baru ada kenaikan secara signifikan. Misalkan dia mampu mencapai level area minor, kemungkinan kalau misalkan dia balik ke atas, hati-hati support pertama weekly di sini, ini waspadai kemungkinan dia akan langsung di break dan bisa aja langsung ke zona tengah atau sebagai pivot, yaitu potensial pullbacknya. Misalkan untuk malam ini USD Yen penurunannya tidak berhenti di 14775, tetapi kalau misalkan berhenti di level area tersebut, potensi koreksi dari segi time frame kecil waspadai arah 14856 sampai dengan 149.00. Terutama untuk besok ya, dari segi pair yang berhubungan dengan USD, waspadai dan tetap hati-hati misalkan saat Presiden Donald Trump besok pidatonya berlangsung ya. Misalkan hawkish, USD berpotensi mendadak menguat signifikan dan market bisa langsung kalang kabut pullback kembali ya. Misalkan untuk USD JPY, dia bisa aja langsung mendadak ke dorong ke atas, atau mungkin GBP/USD dari kenaikan hari ini bisa aja langsung mendadak turun ke bawah. Jadi hati-hati besok jam 9 kurang lebihnya di sesi Asia ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.